Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul Di Balik Kematian Anakku. Memasuki part yang kedua ya teman-teman. Mohon maaf bila hari kemarin itu saya tidak upload dan saya upload part keduanya di hari ini. Karena kondisi badan saya yang kurang fit. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita simak saja video yang berikut ini ya teman-teman. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Selama masa Hasan di sini, aku merasa Ica lebih sering main ke rumahku. Gak masalah sih, tapi sikap aneh Ica yang membuatku tidak nyaman. Ica jadi sering main ke sini ya mas? Tanyaku sambil meletakkan teh hangat di atas meja Mas Hasan. Iya, jawabnya singkat. Bahkan tanpa melirikku yang ikut duduk di sebelahnya. Ku amati kemana arah mata Mas Hasan yang sepertinya terfokus pada satu titik. Perlahan, aku mulai tahu Mas Hasan memandangi rumah Ica yang berada di seberang rumahku. Mas, suamiku itu masih terdiam dan tetap fokus pada pandangannya. Aneh, ada apa sebenarnya di rumah Ica? Kembali aku menatap ke arah rumah berdinding semi permanen itu. Nampak sepi, hanya ada Ica yang terlihat dari balik jendela rumahnya. Dia sedang bermain boneka. Boneka? Itu kan boneka teddy bear pink kesayangan Sukma. Ya, aku tahu betul karena di leher boneka itu terdapat syal hijau muda yang aku jahit itu. Syal aslinya berwarna merah, dan karena robek aku menggantinya dengan syal berwarna hijau muda. Mas, kali ini aku memanggilnya sedikit keras sambil menyentuh tangannya. Dan terkejutnya aku ketika Mas Hasan memberikan reaksi berlebihan. Mas Hasan sampai meloncat dari kursi dan memandang ketakutan ke arahku. Matanya melotot dan keringatnya mengucur deras. Mas, kamu kenapa sih? Tanyaku heran. Enggak apa-apa kok. Tapi sudah. Dia memotong bicaraku yang belum selesai. Aku mau istirahat dulu. Kulirik jam di dinding ini yang berada di ruang tamu. Masih pukul 7 malam. Gak biasanya dia tidur sesore ini. Kalaupun tidur awal, Mas Hasan lebih sering tidur pukul setengah 9 malam. Tanpa melirikku lagi, Mas Hasan masuk ke dalam kamar. Mungkin memang benar Mas Hasan sedang lelah. Atau mungkin ia terlalu bersedih kehilangan Sukma. Entahlah. Gak, jangan, berhenti. Aku segera bangun mendengar keributan di sebelahku. Mata Mas Hasan terpejam, namun mulut dan juga tangannya terlihat meronta-ronta. Pergi kamu, pergi, jangan ganggu aku. Sepertinya Mas Hasan sedang mengigau, tapi mimpi apa dia sampai mengigau seperti itu? Mas Hasan, bangun mas, ujarku sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya agar terbangun. Jangan, hentikan, pergi kamu. Tiba-tiba tangan Mas Hasan ini mencengkeram kerah bajuku lalu tanpa aba-aba mulai mencekik leherku. Mati kau, mati kau. Mas, sadar mas, ucapku dengan susah payah. Cengkraman tangan Mas Hasan ini begitu kuat. Tanganku tidak mampu mencegahnya. Dasar setan, mati kau, teriaknya. Semakin lama leherku ini semakin sakit sekali. Aku berusaha menggapai gelas yang ada di atas nakas sebelah kanan ranjangku. Tanpa pikir panjang, kupukulkan gelas itu ke kepala Mas Hasan. Usahaku berhasil. Cekikan Mas Hasan terlepas karena tangannya memegangi kepala yang berlumuran darah. Aku mencoba menarik nafas dan, kamu gak apa-apa mas?
"Ah, kamu ini apa-apaan sih? Kenapa kepalaku kamu pukul?" protesnya. Ia berkali-kali mengusap kepalanya yang masih mengalirkan aliran darah itu. Aku bangkit dan juga keluar dari kamar, lalu mengambil air hangat dan handuk untuk membersihkan luka Mas Hasan. Setelah bersih, segera aku oleskan obat merah dan kulilit dengan perban. Untung kepala Mas Hasan hanya tergores tidak terlalu dalam. "Sudah Mas, lebih baik kamu istirahat lagi." Mas Hasan kemudian bangkit dan meraih bantal serta selimut. "Aku tidur di sofa sajalah. Aku takut ntar kamu pukul aku lagi," katanya sambil lalu. Aku menghela nafas. Padahal dia yang tadi hampir mencelakaiku. Kenapa jadi aku yang salah di sini? Ya sudahlah, biarkan saja, yang penting luka Mas Hasan sudah terobati. Akhirnya kulihat senyum di wajah Liana. Sudah beberapa minggu ini ia murung tanpa ku tahu apa sebabnya. Bahkan terkadang ia memarahi dan juga memukul Sukma, anaknya sendiri. Mungkin ia terlalu lelah mengerjakan pekerjaan rumah tangga dan mengurus Sukma. Atau bisa jadi ia terlalu stres memikirkan keinginanku untuk memiliki anak darinya. Wajar jika aku juga ingin punya anak dari Liana. Bukankah ia juga istriku? Meskipun aku sudah menganggap Sukma seperti anakku sendiri, tapi keinginan untuk memiliki anak kandung itu begitu besar buatku. Namun setiap kali aku mengutarakan keinginanku, maka Liana akan selalu marah sampai-sampai aku tidak berani lagi memintanya. Hari ini Liana sibuk mendekorasi rumah dan menerima para tamu undangan ulang tahun Sukma. Tahun ini entah mengapa istriku itu ingin merayakan ulang tahun Sukma. Padahal tahun-tahun yang lalu ia selalu saja akan menolak mentah-mentah keinginan Sukma agar ulang tahunnya dirayakan. Tapi ya sudahlah, mungkin memang Liana butuh hiburan. Jadi dia yang membuat acara ini menyenangkan putrinya juga dirinya sendiri. "Ica, kemari sebentar, Om butuh bantuan nih," teriakku pada Ica, teman Sukma. Gadis bertubuh mungil itu bergegas menemuiku. "Iya Om, ayo bantuin Om sebentar." Gadis itu berlari ke arahku setelah sebelumnya berpamitan pada Sukma. Sukma, ia sedang bermain boneka teddy bear pink kesayangannya di depan rumah. Kulihat anak itu tidak berhenti tersenyum. Aku begitu senang melihat anak itu tersenyum bahagia. "Bantuin apa Om?" "Sini." Aku menarik Ica masuk ke dalam kamar. Di sana aku sudah mempersiapkan hadiah untuk Sukma. Hanya saja aku selalu kesulitan untuk membungkusnya. "Kamu pegang kertas yang sebelah sini ya, biar Om yang menggulung." Ica terlihat serius mendengarkan arahanku. Saat kertas kado itu mulai tergulung, aku kemudian menjepitnya dengan penjepit kertas. "Gunting mana ya? Cak, kamu lihat nggak?" Aku sibuk mencari gunting untuk merapikan kertas kado yang terlihat tidak beraturan. Ica pun sama, ia juga menengokkan kepalanya mencari gunting. "Ini Om." Ica mengangkat tangannya dan kemudian memegang gunting berwarna hitam itu. "Bawa sini Cak, biar Om yang rapikan," ujarku. "Aku aja Om, Ica pengen rapiin juga." Melihat mata polosnya, aku tidak sanggup menolak. Ku persilakan ia menggunting merapikan kertas kado dengan menggunakan kepala. Aduh, astaga. Rupanya ia tidak sengaja menggunting tangannya sendiri. Darah mengucur deras dari ujung jarinya. Ya ampun Ica, kok bisa kegunting sih? Segera ku ambil kain yang sedikit lebar untuk membungkus jari Ica yang berdarah. Aku tidak tahu kain apa itu. Yang penting aku mendapatkan sesuatu untuk menghentikan aliran darahnya. "Tunggu di sini ya, Om carikan obat." Aku bangkit dan kemudian mencarikan obat untuk Ica. Kasihan jika darah anak itu terus mengucur dengan derasnya. Selesai mengobati Ica,
Aku meneruskan sendiri membungkus kado untuk Sukma. Selesai membungkus kado, aku duduk bersantai di belakang rumah sambil merokok. Ya, meskipun merokok membunuhmu, tapi aku justru tidak bisa hidup tanpa rokok. Mas, kamu di sini? Sukma mana? Tanya Liana tiba-tiba. Loh, bukannya dia tadi sama Ica? Iya, tapi katanya tadi Ica bersama kamu karena kamu memanggilnya. Aduh, bagaimana kalau Ica mengatakan kalau aku dan juga dia mempersiapkan kado spesial untuk Sukma? Tapi itu jawabku terbata. Terus Sukma kemana ya mas? Tanyanya khawatir. Liana kemudian beranjak lalu berlari keluar rumah. Aku kemudian mengikutinya dari belakang. Ia terlihat sangat panik, begitu juga aku. Biar sebagaimanapun, aku sangat menyayangi Sukma. Aku tidak siap kehilangan gadis kecil itu. Ponsel di atas nakas kemudian berdering. Aku segera menerima panggilan yang ternyata dari sebuah perusahaan yang sudah lama aku memasukkan lamaran ke sana. Iya pak, saya diterima. Aku tidak menyangka jika lamaranku pada perusahaan besar itu yang berada di kota akhirnya diterima. Tanpa pikir panjang, aku mengiyakan keinginan pimpinan perusahaan untuk datang ke sana esok hari. Kapan lagi kesempatan besar itu datang? Dan kini harapan hidup bahagia dan sejahtera bersama Liana dan Sukma sudah ada di depan mata. Setelah berpamitan pada Liana, aku segera pergi ke stasiun kereta. Sebelumnya, aku meminta tolong pada Doni dan juga Sari untuk menjaga Liana. Sebenarnya Liana ini tidak mengizinkan karena Sukma belum juga ditemukan. Tapi ya mau bagaimana lagi, aku tidak bisa menolak tawaran bagus itu. Bisa-bisa aku tidak akan pernah mendapatkan kesempatan bagus ini lagi. Dengan berat hati, aku meninggalkan Liana bersama Doni dan Sari. Sedangkan Sukma, aku yakin anak itu pasti baik-baik saja. Karena Sukma adalah anak yang pintar. Ia tahu mana yang baik dan yang buruk untuk dirinya. Aku juga selalu menekankan agar jangan mudah mau diajak orang tidak dikenal. Dan ia anak yang penurut. Aku yakin ia hanya sedang bersembunyi saja. Kemudian kita masuk ke POV dari Hasan atau sudut pandang dari Hasan ya teman-teman. Entah kenapa hampir setiap malam aku selalu bermimpi buruk. Mimpi tentang anakku Sukma. Meskipun aku bukan ayah kandungnya, tapi ikatan batinku sangat kuat, mungkin karena aku selalu ada sejak ia masih bayi. Dalam mimpi itu, aku melihat Sukma naik ke tangga tempat tandon air di atas rumah itu. Di belakangnya ada seorang wanita bergaun putih tanpa alas kaki. Wanita itu berambut panjang dengan kuku yang menghitam. Sukma enggan naik, tapi sosok perempuan itu terus memaksanya. Aku mencoba berlari hendak meraih Sukma, namun semakin aku berlari, aku justru semakin jauh dari Sukma. Gadis kecil itu ketakutan. Ia menurut saja ketika sosok perempuan menyeramkan itu memaksanya untuk naik. Langkah kaki mungil Sukma pun bergetar. Perlahan-lahan Sukma naik ke atas atap, yaitu ke atap rumah. Sesamanya di atap, Sukma lalu menaiki tangga. Ia kembali enggan untuk naik, tapi sosok perempuan itu terus saja mendesak dengan mengulurkan kedua tangan hendak mencekik Sukma itu. Gadis kecilku lagi-lagi ketakutan. Ia menuruti semua keinginan wanita misterius itu. Dengan tangan dan kaki gemetar, Sukma mulai naik ke tandon dan membuka tutupnya. Aku mencoba memicingkan mata untuk memperjelas penglihatanku. Namun wajah wanita itu sama sekali tidak terlihat. Kulihat tangan wanita itu mulai terulur. Jangan, hentikan, teriakku. Namun suaraku seolah tercekat di tenggorokan. Hentikan, pergi. Begitulah teriakku lagi. Sekuat tenaga aku berteriak, tapi wanita itu bergeming dan terus mendekati Sukma. Lalu secara tiba-tiba Sukma didorong oleh wanita misterius itu sampai tercebur ke dalam tandon. Pergi, jangan, hentikan. Aku terus saja berteriak
tapi lagi-lagi suaraku seolah tidak terdengar. Dan entah mengapa tubuhku justru tidak bisa bergerak. Namun melihat Sukma muncul tenggelam dalam tandon membuatku sedikit memiliki ketakutan. Aku berlari ke arah wanita itu lalu meraih rambutnya. Ku jambak rambut panjang gimbal itu sampai kepalanya mendongak. Tidak mau menyiapkan kesempatan, segera ku cekik wanita itu. Mati kau, mati kau. Terus saja ku cekik wanita yang mencoba mencelakai Sukma. Dasar setan, mati kau. Ku pererat cekikanku, namun tiba-tiba kepalaku terasa sakit sekali. Darah mengalir dari kepalaku yang terasa amat sakit itu. Aku terbelalak ketika mendapati Liana ada di bawah tubuhku dengan tangan kanan membawa gelas yang sudah pecah. Aku yakin karena itulah yang membuat kepalaku terluka. Kamu itu apa-apaan sih? Kenapa kamu pukul kepalaku? Darah masih saja mengalir dari kepalaku yang terluka. Tanpa bicara, Liana ini bangkit dan kembali dengan air hangat dan perban di tangannya. Dengan telaten ia mengobati luka di kepalaku. Kadang aku melihat Liana menjadi seorang istri dan ibu yang lembut. Namun terkadang ia begitu sangat menakutkan. Apalagi ini sampai memukul kepalaku dengan gelas. Sudah mas, lebih baik kau istirahat saja, ujarnya. Aku segera meraih bantal dan selimut untuk kugunakan tidur di sofa ruang tamu. Aku tidur di luar saja. Aku takut kalau nanti kamu pukul lagi. Segera aku keluar dari kamar dan meninggalkan Liana yang mematung di tepi ranjang. Kulirik sekilas, ia menundukkan kepalanya sambil menatapku. Tapi tatapan itu begitu menakutkan. Mungkin aku salah lihat. Esok paginya, aku terbangun kesiangan meskipun baru jam 7. Tapi buatku, itu sudah terlalu siang. Aku beranjak dari sofa dan menuju dapur untuk minum. Sebelum sampai dapur, aku lebih dulu melewati kamar Sukma. Kamar itu sedikit terbuka, mungkin Liana ada di dalam kamar untuk membersihkannya. Sayang, kamu di sini, ujarku saat melihat Liana berdiri mematung di depan lemari. Sukma, sayang, aku berjalan mendekatinya. Kulihat ia begitu fokus menatap ke arah lemari. Ada apa? Kurai bau istriku secara perlahan. Namun sepertinya ia terlalu serius hingga terperanjat kaget ketika melihatku. Mas, kamu di sini? Iya, kamu ngapain di sini sayang? Tanyaku lagi. Aku Ia terlihat kebingungan. Berkali-kali ia melirik ke kiri dan ke kanan. Kenapa sayang? Kurai kembali bahunya. Kenapa aku di sini mas? Aneh. Liana kenapa jadi aneh seperti ini? Dia sedari tadi berada di sini, tapi kenapa ia justru mempertanyakan kenapa ia ada di sini? Aku juga nggak tahu kenapa kamu di sini sayang. Tiba-tiba seperti teringat sesuatu. Ia membuka lemari pakaian Sukma dan meraih sebuah foto lalu menyerahkannya kepadaku. Mas, lihat ini mas, ujarnya. Aku meraih foto itu dan memandangnya lekat-lekat. Foto Liana tengah menggendong Sukma. Dan di foto itu, gambar wajah Sukma dicoret dengan tinta merah membentuk huruf X dan apa maksudnya ini? Liana kemudian memandangku lalu menggelengkan kepalanya. Aku juga nggak tahu mas, jangan-jangan ini sebuah petunjuk. Aku meletakkan kembali foto itu dan menarik Liana keluar dari kamar Sukma karena melihat wajahnya sudah pucat. Tidak mau terjadi apa-apa, aku segera mengalihkan perhatiannya dengan memintanya membuatkan kau teh hangat. Mas Hasan menyuruhku membuatkannya teh hangat. Dan pikiranku masih saja ke arah fotoku bersama Sukma yang dicoret dengan huruf X berwarna merah. Kenapa foto ini bisa ada di lemari Sukma? Kenapa pula wajahku dan juga wajah anakku dicoret? Jika Sukma sudah tewas dan di foto itu wajahku yang juga dicoret, apakah itu artinya? Aku masih terus menerka-nerka siapa sebenarnya pembunuh Sukma. Semakin kupikirkan semakin kepalaku rasanya mau pecah.
Entah kenapa akhir-akhir ini aku justru sering mengalami sakit kepala yang sangat parah. Terkadang karena terlalu sakit, aku sampai tidak kuat mengangkat kepalaku. Ini tehnya mas. Kuletakkan gelas berisi teh hangat itu di meja depan Mas Hasan. Sejenak Mas Hasan memandangku sambil tersenyum. Tapi kenapa senyum itu justru membuatku takut? Apa mungkin? Terima kasih ya sayang. Tehnya enak sekali, ujarnya tiba-tiba. Iya mas, kenapa sayang? Sepertinya kau gugup ya? Mas Hasan mencoba mengulurkan tangannya ke kepalaku, namun secepat kilat aku menepisnya. Kepalaku pusing mas, maaf. Aku bangkit dan juga menuju kamar. Di sana aku mencoba berbaring dan memejamkan mata, berharap ketika mataku terbuka nanti, rasa sakit di kepalaku sudah menghilang. Aku hanya ingin punya anak dari kamu sayang, apakah aku salah? Ucap Mas Hasan suatu malam. Bukankah kita sudah mempunyai sukma? Untuk apa lagi kita punya anak mas? Biar bagaimanapun aku juga ingin memiliki anak darimu. Mas Hasan memegang tanganku erat-erat. Sorot matanya menyiratkan pengharapan padaku. Ingin rasanya menolak, tapi dia juga berhak atas diriku. Mbak Liana, teriak salah satu tetanggaku. Namanya Mirna. Janda kebang kampung ini usianya masih 25 tahun. Tapi sudah menjadi janda tanpa anak. Suaminya meninggal karena kecelakaan kerja. Iya Mbak Mirna, ada apa? Ia bergegas mendekat ke arahku dengan berlari-lari kecil. Mbak Liana kok di rumah? Lah emang saya itu selalu di rumah mbak. Kan gak dibolehin kerja sama Mas Hasan. Tapi dahinya sedikit mengernyit. Tadi aku lihat suami Mbak Liana di rumah sakit. Kebetulan tadi aku nganter ponakan check up. Masa mbak? Mas Hasan? Mas Hasan kenapa? Dia di rumah sakit mana? Tanyaku panik. Rumah sakit Harapan mbak. Aku bergegas masuk untuk berganti pakaian. Namun Mbak Mirna kembali memanggilku. Tunggu Mbak Liana. Dengan wajah masih penuh kepanikan aku menatap ke arah Mbak Mirna. Ada apa mbak? Aku harus segera ke rumah sakit. Tapi Mas Hasan baik-baik saja kan? Tapi Mas Hasan baik-baik saja. Kali ini giliran dahiku yang mengernyit. Lalu, maaf mbak. Mbak Mirna terlihat gelisah dan seolah menutupi sesuatu. Aku mencoba mendekat dan menyentuh bahunya. Kenapa mbak? Itu Mas Hasan. Mas Hasan kenapa? Kenapa mbak? Tolong jawab, jangan buat aku bingung. Mas Hasan memang di rumah sakit. Tapi waktu itu aku lihat dia memapa seorang wanita. Wanita itu terlihat lemas dan selalu muntah. Aku kira itu Mbak Liana. Seketika lututku terasa lemas. Aku limbung. Namun Mbak Mirna ini dengan sigapnya meraih tubuhku dan memampahku masuk ke dalam rumah. Maafkan aku mbak. Aku nggak tahu kalau berita ini akan membuat Mbak Liana terpukul. Aku tidak mendengarkan perkataan Mbak Mirna. Dadaku terasa terlalu sesak sekali. Dan tiba-tiba air mataku bercucuran. Mbak, maafkan aku mbak. Aku hanya bisa menganggukkan kepalaku. Mbak Mirna terlihat sangat tidak enak hati. Aku nggak apa-apa mbak. Ku coba melepas rangkulan Mbak Mirna yang masih terlihat tidak enak hati. Mbak Liana baik-baik saja kan? Iya, aku baik-baik saja kok. Aku mencoba mengulas senyum di bibirku meskipun hati ini hancur berkeping-keping. Sebaiknya Mbak Mirna pulang saja. Aku sudah gak apa-apa kok. Benar mbak? Iya. Baiklah kalau begitu. Mbak Mirna berjalan menuju pintu lalu kemudian kembali memandangku. Aku pun mencoba seolah baik-baik saja dengan melempar senyum ke arahnya. Kalau mbak butuh sesuatu, mbak bisa panggil saya. Tawar Mbak Mirna. Pasti itu. Lalu Mbak Mirna ini keluar dari rumah dan aku bergegas menutup pintu rapat-rapat. Setelah Mbak Mirna pulang, air mataku tertumpah begitu saja tanpa bisa kubendung. Apakah yang dilakukan Mas Hasan karena aku menolak untuk hamil anaknya? Apakah karena itu ia tega mengkhianatiku? Ya Tuhan,
Sekarang aku harus apa? Mama. Sukma terbangun dari tidurnya dan mendekat ke arahku. Segera ku gendong dia dan mencium pipinya. Mama Ais, Mama menangis. Ia bertanya sambil mengusap air mata yang jatuh di pipiku. Enggak sayang, ku usap kembali pipiku dan Mama gak nangis kok. Ku tengadahkan wajahku agar air mata yang memaksa jatuh ini tidak mengalir. Lalu aku tersenyum di hadapannya. Tuh kan, Mama gak nangis kok. Mama tersenyum kan? Sukma menganggukkan kepalanya. Sukma kenapa bangun? Gelah, Anas. Maksudnya gerah dan juga panas ya teman-teman. Kulirik jam di dinding ruang tamu yang hampir menunjukkan pukul 12 siang. Aku menggendong Sukma masuk kembali ke dalam kamar. Bobo lagi ya sayang? Sukma mengangguk dan aku membaringkan Sukma di ranjang. Sambil menepuk-nepuk punggungnya, aku berusaha menahan air mata. Entah kenapa, air mata ini seolah tidak mau berhenti. Terus saja mengalir tanpa kuinginkan. Masih sulit kupercaya jika Mas Hasan tega mendua. Lupakah ia akan janjinya untuk terus mencintaiku? Lupakah ia jika aku di sini selalu setia untuknya? Atau lupakah ia dengan Sukma? Ya atau jangan-jangan ia memang tidak menyayangi aku dan juga Sukma? Sayang, aku pulang. Aku menyambutnya dengan mencium tangannya. Aku tidak mau ia curiga jika aku sudah mengetahui pengkhianatannya. Iya, Sukma mana? Di kamar, mainan dia. Mas Hasan lalu menuju kamar Sukma dan membuka pintunya. Sukma yang tengah asik bermain boneka terlihat sedikit terkejut. Ayah, gadis itu bangkit dan berlari memeluk Mas Hasan. Meskipun bukan ayah kandungnya, tapi Sukma juga begitu menyayangi Mas Hasan. Anak ayah lagi ngapain? Mainan? Coba lihat, ayah bawa apa? Mas Hasan menyodorkan plastik itu kepada Sukma, dan gadis itu pun menerima dengan sangat riang. Makasih ayah. Coba dibuka dulu. Mas Hasan membantu Sukma membuka isi dalam plastik itu. Wah, coklat, biskuit, dan juga boneka, ujar Mas Hasan riang. Tentu saja Sukma langsung tertawa riang mendapatkan itu semua dari ayahnya. Tidak lama Mas Hasan beranjak keluar kamar setelah mengusap lembut kepala Sukma. Saat berpapasan denganku, ia sejenak berhenti lalu mengecup lembut pipi dan keningku. Seketika hatiku berdesir. Air mata kembali hampir jatuh. Namun dengan sekuat hati, ku tahan air mata itu. Mas Hasan berlalu dan masuk ke dalam kamar. Perlakuannya kepada kami sangat baik sekali. Bahkan ia terlihat menyayangi kami. Apa mungkin wanita yang dilihat Mbak Mirna adalah kawan sekantor Mas Hasan? Atau jangan-jangan Mbak Mirna berbohong? Tapi untuk apa ia berbohong? Tapi bisa jadi Mbak Mirna berbohong. Dia kan janda. Bukankah janda biasanya sering menggoda suami orang? Ya pasti Mbak Mirna berbohong. Dia pasti ingin aku bertengkar dengan Mas Hasan. Lalu rumah tanggaku berantakan dan dia akan sukses merebut Mas Hasan dariku. Pagi itu aku membereskan meja makan sembari bersenandung. Mas Hasan yang masih cuti duduk bersandar di teras. Setelah mencuci piring bekas sarapan, aku berniat mencuci baju kotor yang sudah menumpuk di ember. Mama, Sukma main sama Ica ya? Sukma sudah berdiri di belakangku sambil membawa boneka teddy bear kesayangannya. Iya sayang, tapi jangan lama-lama ya. Ia kemudian mengangguk sambil tersenyum. Kaki kecilnya lalu melangkah keluar rumah. Mas Hasan yang melihat Sukma berlari mencoba mencegahnya. Jangan lari-lari sayang. Sukma dengan senyum manisnya menganggukkan kepalanya. Mau kemana? Rumah Ica, mainan. Oh jangan lama-lama ya. Dan jangan lari-lari, entar jatuh. Iya Pak. Sejenak Mas Hasan ini mencium kening dan juga pipi Sukma sebelum bocah itu menjauh.
Senyuman terlihat di bibir Mas Hasan. Ia terus saja memandangi Sukma. Namun sejenak kemudian ia menerawang jauh ke langit luas, entah apa yang sedang ia pikirkan. Kembali aku berkutat dengan cucian. Aku teringat dengan bagian kotor yang ada di tas Mas Hasan. Sejak ia pulang, ia belum membuka tas itu. Padahal isinya pakaian gantinya yang sebagian sudah kotor. Segera saja aku ke kamar dan menarik tas yang ada di atas lemari. Tas berwarna coklat gelap itu pun kemudian terbuka ketika aku tarik resletingnya. Baju kotor bercampur jadi satu dengan baju bersih. Kebiasaan buruk Mas Hasan, selalu mencampur aduk pakaian bersih dan juga kotor. Kalau sudah begini, mau tidak mau aku harus mencucinya semua. Satu persatu pakaianku keluarkan dan kumasukkan ke dalam ember yang kubawa dari belakang rumah tadi. Tiba-tiba sebuah kertas meloncat keluar dari sebuah kantung celana. Setelah kubuka ternyata itu adalah sebuah nota pembelian obat dan vitamin. Tapi aku tidak pernah itu melihat obat ataupun vitamin itu di rumah ini. Lalu untuk siapa vitamin dan obat itu? Dan apa fungsi obat dan vitamin tersebut? Dari namanya saja aku serasa gak asing. Penasaran, aku mencoba mencari nama obat serta vitamin itu di laman internet smartphone berlambang G itu. Mataku seketika membelalak. Ternyata obat dan vitamin itu diperuntukkan untuk ibu hamil. Tapi aku kan sedang tidak hamil. Terus untuk siapa ini semua? Sayang, kamu di sini. Suara Mas Hasan membuatku terperanjat. Matanya beralih ke tanganku yang masih memegang nota. Ini apa Mas? Tanyaku memberanikan diri. Itu ia tiba-tiba merebut nota itu, merobek lalu membuangnya ke luar jendela. Temanku itu nitip untuk dibelikan obat dan juga vitamin itu untuk istrinya. Ya waktu aku mau ke apotik membeli obat sakit kepala. Oh gitu ya? Aku hanya bisa membulatkan bibir, namun jauh dalam lubuk hati, aku masih tidak percaya. Kembali, aku teringat kata-kata Mbak Mirna tentang Mas Hasan kemarin. Jangan-jangan apa yang dibilang Mbak Mirna itu benar. Mas Hasan sedang bermain api di belakangku, tapi aku tidak bisa sepenuhnya percaya dengan Mbak Mirna. Biar bagaimanapun, Mas Hasan itu suamiku. Demi tidak membuat hatiku terus-terusan curiga, lebih baik aku membuktikannya sendiri. Ya, aku harus membuktikan sendiri dan menangkap basah Mas Hasan ketika bersama wanita yang jadi selingkuhannya itu. Aku tidak boleh gegabah dengan langsung menuduhnya. Meskipun aku curiga, sebisa mungkin aku harus menutup rapat kecurigaan itu, agar kelak aku bisa membongkar semua pengkhianatan Mas Hasan. Ya sudah, aku mau nyuci dulu. Ketika keluar kamar, Mas Hasan ini menarik tanganku. Wajah kami saling berhadapan dengan jarak yang cukup dekat. Kapan kamu mau memberiku seorang anak, Liana? Tanyanya penuh harap. Pertanyaan itu lagi, pertanyaan yang membuat aku tidak mampu menjawab. Tapi melihat raut wajah Mas Hasan, aku menjadi sangat bimbang. Apa kalau aku hamil dan juga nanti anak itu lahir, kau akan tetap menyayangi Sukma, Mas? Ketakutan akan memudarnya sayang Mas Hasan pada Sukma. Itulah yang membuatku enggan untuk memiliki anak lagi. Sungguh, aku tidak sanggup jika melihat Sukma bersedih karena kasih sayang orang tuanya terbagi. Tentu saja, ia meraih kedua bahuku dan menatap lekat ke dalam mataku. Aku sudah menganggap Sukma seperti anakku. Aku menyayanginya dan akan terus menyayanginya. Kuelus lembut pipi Mas Hasan. Ia menikmati sentuhan lembutku dengan memejamkan matanya. Mata yang menyiratkan keseriusan jika ia benar-benar menyayangi Sukma. Doakan saja aku cepat hamil, Mas. Mas Hasan memelukku erat, sangat erat sekali, sampai aku bisa mencium aroma tubuh yang selama ini menemaniku. Tidak lama, ia lalu kembali, ia memegang kedua bahuku. Aku harap agar kau bisa secepatnya hamil, sayang. Tapi apa, sayang? Sudahlah, tidak perlu dibahas. Mas Hasan meraih daguku dengan lembut.
Aku kemudian menengadahkan wajahku yang menunduk agar sejajar dengan wajahnya. Ada apa? Katakan saja. Selain takut kasih sayangmu pada Sukma terbagi, aku juga takut kalau apa Liana? Aku takut tubuhku berubah gak langsing lagi, dan kau akan meninggalkanku demi untuk wanita lain yang jauh lebih seksi dari aku. Entah mengapa Mas Hasan ini justru tergelak mendengar penuturanku. Aku serius Mas, aku takut kehilanganmu. Aku takut jika ada wanita lain dalam hidupmu. Mas Hasan tiba-tiba memelukku erat. Tangan kekarnya membelai rambutku. Aku sudah berjanji di depan penghulu untuk selalu setia kepadamu. Jadi ya kau tidak usah takut aku mendua sayang. Kini aku yang memeluk Mas Hasan. Ku tenggelamkan wajahku di dadanya yang tidak sepenuhnya itu bidang. Meskipun begitu, aku masih saja belum yakin dengan kata-kata yang biar bagaimanapun Mas Hasan itu laki-laki normal. Ia bisa saja terjerat bujuk rayu wanita manapun. Aku berlalu dari kamar dan kulihat dari sudut mata Mas Hasan tengah terduduk di ranjang sambil memegangi kepalanya. Mas Hasan, kamu di sini Mas? Tanyaku dengan penuh selidik. Bagaimana tidak? Ia tengah berada di depan sebuah ruangan dokter spesialis kandungan. Liana, kau? Belum selesai keterkejutanku, seorang perempuan dengan perut sedikit membuncit keluar dari ruangan. Ia memandang Mas Hasan dan aku secara bergantian. Ada apa ini Mas? Tanyanya. Itu, Mas Hasan nampak kebingungan. Berkali-kali ia memandang aku dan wanita itu secara bergantian. Berkali-kali pula ia menyeka keringat yang tidak henti keluar. Wanita yang kutaksir tengah hamil 4 bulan itu mendekat ke arah Mas Hasan, lalu menggandeng tangan lelaki yang jadi suamiku itu. Jelaskan padaku, ada apa ini Mas? Tanyaku geram. Ada apa sebenarnya ini Mas? Wanita itu rupanya sedikit manja. Ia mengguncang tangan Mas Hasan seperti anak kecil. Mas Hasan masih saja diam sambil mereka keringat yang tidak berhenti mengucur. Apa dia simpananmu Mas? Simpanan? Jangan asal bicara kamu ya. Wanita itu kemudian berujar sambil menunjuk-nunjuk wajahku. Kalau bukan simpanan, lalu apa? Gundik. Kurang ajar. Wanita manja itu pun bersiap mengangkat tangannya untuk menamparku. Tapi Mas Hasan mencegahnya. Jangan bikin keributan di sini, gertaknya. Dan kau Liana, pulanglah. Aku akan jelaskan di rumah. Kenapa harus di rumah Mas? Apa kau malu? Mas Hasan ini melepas tangan wanita itu lalu mendekat ke arahku. Ia berusaha meraih bahuku, tapi dengan cepat aku menghindar. Jijik sekali rasanya jika sampai tangan kotor itu menyentuhku. Aku cuma tidak ingin kalian ribut di sini. Bilang saja kalau kau malu. Kamu malu karena ketahuan menduakan istrimu, iya kan? Oh, jadi ini istri kamu Mas? Ia berjalan mendekat ke arahku. Iya, aku istri sah dari Mas Hasan. Istri yang gak mau hamil agar anaknya bersama mantan suami hidupnya terjamin. Aku memicingkan mata sambil menajamkan pendengaran. Gak salah dia berkata seperti itu. Ku tatap Mas Hasan yang terlihat gugup. Jadi itu yang kau katakan padanya tentang aku Mas? Tidak ada jawaban. Mas Hasan kembali diam. Ku pandang wanita hamil yang sedang bergelayut manja pada suamiku. Menjijikan sekali. Tidak mau berlama-lama melihat hal memalukan itu dan juga menjijikan tersebut. Aku memilih untuk pergi. Dan kemudian niatku untuk memeriksakan diri hilanglah sudah. Aku muak melihat mereka berdua. Berita pagi ini, jasad seorang wanita hamil ditemukan mengapung dan tersangkut di tumpukan sampah sungai. Mendengar wanita hamil mati tersangkut, pikiranku melayang pada wanita hamil simpanan Mas Hasan. Tidak ditemukan identitas apapun. Untuk yang merasa kehilangan, saudara bisa langsung menuju ke rumah sakit Bayangkara tempat jasad akan diotopsi. Aku bergidik ngeri. Pembunuhan sekarang kian merajalela.
Hal-hal kecil dan sepele bisa membuat orang gelap mata dan dengan mudah melenyapkan nyawa seseorang. Mas Hasan nampak panik setelah mendengar berita di TV itu. Ia tidak berhenti mondar-mandir sambil menyeka keringat. "Ada apa, Mas? Kenapa panik dan juga mondar-mandir seperti itu?" Tidak," ujarnya sambil duduk. "Aku hanya kepanasan saja." Ia menghibas-hibaskan tangannya tanda ia kepanasan. "Kenapa? Cerita sama aku, Mas." Aku duduk di sampingnya sembari mencoba membuatnya tenang. Bella, Bella, Bella siapa, Mas?" Aku memang tidak pernah mendengar nama itu. Apa mungkin dia itu wanita hamil yang kemarin ku pergoki bersama Mas Hasan? "Bella, wanita yang waktu itu sama kamu?" Ia mengangguk. "Kenapa dengannya?" "Sudah 3 hari ini dia nggak ngasih kabar. Kata ibu kontrakannya dia pamit mau pulang kampung. Tapi aku tanyakan kembali pada orang tuanya di kampung. Bella belum pulang sejak 2 bulan lalu." Aku terdiam. Apa jangan-jangan jasad wanita itu adalah Bella? Bella baru saja turun dari motor Hasan. Pria itu lebih memilih mengantarkan istri keduanya pulang daripada mengantarkan Liana. Sakit di hati Liana tidak mampu ia bendung. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Ia tidak bisa lagi mengubah yang sudah terjadi. "Kamu nggak nginep di sini, Mas?" tanyanya dengan manja. "Malam ini Mas mau pulang ke rumah Liana dulu. Aku harus menjelaskan semuanya." "Baiklah, Mas. Hati-hati di jalan ya." Sejenak Hasan mencium kening Bella sebelum ia melanjutkan kembali motornya. Melihat Hasan sudah berlalu, Bella segera membuka pintu rumah dan hendak masuk. Namun langkahnya ini terhenti kala di sudut matanya ia melihat sosok bayangan di bawah pohon mangga milik tetangganya. Siapa? Bella memberanikan diri untuk melangkah mendekat ke arah pohon mangga. "Ada siapa di sana?" ujarnya lagi. Perempuan hamil itu hampir sampai ke pohon ketika tetangganya itu sepemilik pohon yang ternyata seorang ibu parubaya keluar dari rumah sambil menenteng tas plastik hitam berisi sampah. "Ada apa, Mbak Bella?" tanyanya ramah. Ini Bu, itu." Bella sedikit gugup plus terkejut juga. Si ibu mendekat dan membuang plastiknya ke tong sampah yang letaknya tidak jauh dari pohon mangga. "Ada yang perlu saya bantu, Mbak?" tanya wanita parubaya itu. "Nggak usah Brutno, tadi ada kucing di sana." "Kucing? Mbak Bella suka kucing?" "Nggak juga, tadi saya hanya terkejut saja." "Oh begitu ya." Bu Retno lalu berpamitan untuk masuk ke rumahnya lebih dulu dan Bella pun bisa bernafas lega. Melihat sang tetangga masuk ke dalam rumah, Bella pun berniat untuk masuk ke rumahnya. Namun saat ia membalikkan badan, ia terkejut mendapati pintu rumahnya terbuka lebar. Padahal ia merasa belum membuka pintunya. "Apa mungkin ada pencuri masuk?" gumamnya. Tapi Bella menepis pikiran buruknya sendiri. Ia memantapkan hatinya untuk masuk ke rumah. Toh itu rumah dia sendiri, bukan rumah orang lain. Bella masuk ke rumah lalu segera mengunci pintu. Ia berbalik dan juga mendapati keanehan di rumahnya. "Perasaan aku belum menyalakan lampu, tapi kenapa rumahku semua lampunya nyala?" batinnya. Lagi dan lagi Bella ini menepis perasaan tidak enaknya dengan berbisik dalam hati bahwa ini semuanya pasti kesalahannya. Ia yang lupa mematikan lampu saat hendak keluar tadi. Lalat di tubuh Bella memaksa perempuan yang sedang hamil itu segera masuk ke dalam kamar, merebahkan sejenak tubuhnya di atas spring bed yang nyaman. "Dok, dok, dok." Bella menoleh ke arah suara dan itu suara ketukan di pintu kamarnya. Perempuan itu bangkit berdiri dan kemudian menempelkan telinganya di pintu kamar. "Dok, dok, dok." Benar, itu suara ketukan di depan kamarku. Tapi bukankah tadi pintu luar sudah aku kunci? Bella masih memastikan jika pendengarannya tidak salah. Ia semakin menempelkan telinganya ke daun pintu itu. "Siapa?" "Hening." Bella tiba-tiba merasakan ketakutan. Ia menempelkan kembali telinganya untuk memastikan keadaan benar-benar aman.
Setelah dirasa aman, Bella ini nekat membuka pintu kamar. Padahal suara hening tidak menjamin ia aman. Sebelum keluar, sejenak ia menengok ke kanan dan ke kiri lalu beranjak hendak keluar rumah. Ia bergegas membuka pintu yang di saat genting seperti ini justru terkunci dengan rapat. Bella panik. Ia berkali-kali mendobrak pintu itu tapi tidak berhasil. Toh, ia hendak berteriak ketika sebuah tangan membuka mulutnya. Mata Bella terbelalak, kedua tangannya berusaha melepas tangan orang misterius itu. Tapi tenaga orang tersebut ternyata lebih kuat. Jangankan membuka mulut, menggeser tangan itu pun saja Bella tidak mampu. Orang misterius itu memakai jaket hoodie berwarna hitam yang terlihat kebesaran dan mengenakan masker. Bella tidak tahu siapa orang itu. Orang yang kini meraih bahunya lalu mendorongnya sampai terjatuh. Sebelum jatuh, perutnya terlebih dahulu terantuk ujung meja. "Ah, sakit!" teriaknya. Ia hanya bisa menggelengkan kepala, tanda ia meminta belas kasihan agar tidak disakiti. Kembali tubuh Bella didorong hingga jatuh dan kepalanya terantuk lantai. "Wah!" kembali Bella berteriak. Melihat orang jahat itu mendekat, Bella hanya bisa beringsut sampai terpojok oleh dinding. Ia tidak bisa lagi kemana-mana. "Siapa kamu? Apa maumu?" Tiba-tiba orang itu mengeluarkan sesuatu dari balik saku celananya. Sesuatu yang berkilat dan tajam. Melihat itu, seketika mata Bella melotot. Ia tahu kini ia dalam bahaya. Perempuan itu mencoba bangkit dan berteriak, tapi ia kalah cepat dengan orang yang tengah memegang sebilah pisau tersebut. Orang itu lebih dulu menghambur ke arahnya dan menghujamkan pisau itu tepat di perutnya. Sekali, dua kali, sampai tiga kali, dan Bella pun ambruk dengan bersimbah darah. Orang itu segera memasukkan jasad Bella ke dalam karung dan menyeretnya ke sungai yang ada di belakang rumah Bella. Dengan sekali dorong, jasad Bella itu ia jatuhkan ke sungai. Senyum puas terlihat dari mata orang itu yang menyipit, seolah apa yang jadi tujuannya sudah tercapai. Ia kemudian kembali ke rumah Bella dan membersihkan bekas darah yang menggenang di lantai. Tidak lupa ia juga mengelap dinding yang terkena percikan darah. Ia lalu merapikan rumah Bella agar terlihat tidak pernah terjadi apa-apa di sana, sehingga ketika nanti mayat Bella ditemukan, tidak ada sesuatu yang bisa menunjukkan jika dialah pembunuhnya. Orang itu bangkit dan meraih pisau yang masih tergeletak. Segera ia cuci dan juga bersihkan, lalu memasukkannya ke dalam saku celana lagi. Sejenak, ia memandangi rumah Bella. Ia harus memastikan bahwa ia tidak meninggalkan jejak sedikit pun di situ. Lalu dengan santainya, ia keluar dari rumah Bella melalui pintu belakang. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman, yaitu part yang ketiga, yang sekaligus nantinya akan menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, makanya tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa pula untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Sekian dan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf apabila banyak salah kata ya teman-teman, atau mungkin narasi saya mungkin kurang jelas dalam membawakan narasi video kali ini. Sekian terima kasih, video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.